bagaimana rencana dan juga apa yang akan dilakukan pemerintah di tahun 2025 dan juga ke depannya, ini akan ada Matra Cyber. Pak Alex, apakah dengan Matra Cyber ini juga menurut hemat Anda akan menjadi game changer juga dalam penanganan ancaman cyber di tanah air? Ya, sebenarnya kan kalau kita ngomong mengenai mantra cyber itu kan sebenarnya di TNI ya, which is itu adalah domain dari sisi militer. Militer ini kan sebenarnya fungsinya adalah mengamankan negara dari luar gitu ya. Nah, apabila memang fokusnya di situ, maka itu akan menjadi hal yang bagus gitu ya. Dalam artian ada mantra yang di TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang fokus di keamanan cyber. Menurut saya itu akan bagus dari sisi defense negara yang dari luar ke Indonesia gitu ya. Nah, yang kemudian mengancam keamanan nasional gitu ya. Nah, cuman kan yang tadi mengancam masyarakat umum nih, yang kemudian mungkin tadi penipuan online, yang berkedok misalnya undangan pernikahan misalnya, ataupun email-email dari lembaga yang seolah-olah terpercaya, yang padahal sebenarnya itu adalah nanti mengambil data-data pribadi kita yang kemudian disalahgunakan dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian masih perlu ini katakanlah literasi yang baik ya kepada seluruh masyarakat kita gitu ya. Nah, ini yang katakanlah sebenarnya menurut saya domainnya bukan di militer gitu ya, tapi domainnya adalah domain masyarakat umum, yang kemudian tadi mungkin di sini bisa Kominfo, bisa kemudian Kementerian Pendidikan, bisa juga dari Badan Cyber dan Sandi Negara gitu ya, dan juga tentu saja dukungan dari komunitas, kemudian dari berbagai lingkup sosial yang ada untuk kemudian kita berkolaborasi bersama. Saya lihat bank-bank juga udah mulai mengkampanyekan jangan klik sembarangan dan seterusnya gitu ya, karena banyak sekali insiden-insiden misalnya tiba-tiba saldo berkurang, tiba-tiba kemudian ada transfer yang tidak dilakukan oleh orang lain yang kemudian tidak kita inisiasi misalnya. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang menyerang masyarakat umum, yang merugikan masyarakat, yang sebenarnya akan sangat baik apabila kemudian literasi ini terus kita tingkatkan. Ya, bagaimana tadi kolaborasi dengan community, government, vendor teknologi dan seterusnya untuk sama-sama kemudian kita membuat masyarakat kita semakin aware mengenai keamanan cyber, yang pada akhirnya itu akan bisa melindungi diri kita gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan bagaimana kita itu bisa menjadi digital citizen yang baik gitu ya. Nah, kami juga punya digitalcitizenship.id. Nah, di situ itu kami juga mengedukasi katakanlah bagaimana masyarakat itu hidup secara digital. Ya. Nah, bagaimana kemudian mereka itu supaya aman, apa saja yang mereka perlu perhatikan, yang mana yang boleh dilakukan oleh anak-anak kita, mana yang tidak boleh dan seterusnya. Nah, karena saat ini kan kita hidup di era digital. Jadi bagaimana kita kemudian harus menjadi seorang digital citizenship yang baik gitu ya. Nah, mungkin itu ya menurut saya ya. Oke, baik Pak Alex. Kalau dilihat juga dari program kerjanya begitu ya, sejumlah kementerian dan lembaga juga fokus terhadap ancaman cyber. Seperti yang Anda katakan tadi, ada Badan BSSN begitu ya, Badan Sandi Negara, lalu juga ada Kominfo yang saat ini Komdigi, dan juga kementerian-kementerian lain yang juga akan berada dalam stakeholder tersebut dalam ekosistem yang sama. Apakah memang secara koordinasi sudah cukup baik atau justru berjalan sendiri-sendiri dan juga malah ujung-ujungnya menghabiskan anggaran, tidak jelas begitu arah dan tujuannya? Gimana yang menurut hemat Anda? Sejauh pengamatan saya selama ini, itu yang terjadi adalah tidak ada koordinasi yang baik. Sehingga masing-masing katakanlah punya program sendiri-sendiri, yang bahkan mungkin bisa saling bersaing satu sama lain. Yang sebenarnya kalau misalnya kita punya leadership yang baik dari sisi teknologi gitu ya, maka hal tersebut itu bisa disinergikan, bahwa Kominfo kamu ngerjain ini, Kemendikbud kamu ngerjain ini, BSSN kamu ngerjain ini, yang harapannya tidak saling overlap gitu ya. Nah, yang terjadi saat ini masih banyak itu terjadi overlap, yang pada akhirnya tadi saya setuju menghabiskan anggaran, kemudian hasilnya dari anggaran itu tidak signifikan, masih aja seperti itu aja gitu ya. Nah, ini yang saya pikir kita butuh leadership yang baik, yang mungkin kita ngomong CIO of Indonesia gitu ya, yang benar-benar ini yang mensinergikan seluruh kepentingan Indonesia dari sisi teknologi, baik dari sisi keamanan cybernya ataupun dari penerapan teknologinya. Nah, itu menurut saya gitu ya, karena saat ini kalau kita berharap dari Kominfo ataupun Komdigi,
selama ini masih jadi masalah karena Kominfo dan Komdiginya itu terbatas lingkupnya sehingga tidak ada yang bisa mensinergikan seluruh kementerian lembaga yang ada untuk kemudian menjadi satu kesatuan visi buat Indonesia. Oke, baik. Kalau memang kita tidak bisa berharap dengan pemerintah begitu ya, apa pesan yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat kita untuk mengatasi ancaman cyber yang juga bisa membuat resiko bagi masyarakat kita? Mungkin singkat saja jawabnya, Pak Alex. Ya, mungkin gini ya, yang perlu disadari itu adalah bahwa masyarakat sendiri harus sadar bahwa mereka itu tidak aman ketika ada di digital. Karena mereka sendiri paham bahwa tidak aman di digital, mereka akan mencari informasi, belajar bagaimana mengamankan diri di digital. Jangan sampai kejadian dulu, oh saya saldonya sudah hilang nih, baru kemudian dia belajar dari hal itu, belajar dari hal yang mahal gitu ya. Nah sebaiknya kan kita belajar dari hal murah, kita belajar dulu sampai jangan sampai kemudian ada kejadian. Itu yang paling baik menurut saya ya. Jadi harapannya seluruh masyarakat memahami bahwa di digital itu tidak aman, bahwa saya harus belajar banyak hal di digital supaya saya menjadi seorang digital citizenship yang baik gitu ya.